Pada tanggal 24 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus di Ukraina. It all began from a desk before dawn, when Russian President Vladimir Putin declared a special military operation on Russian television. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. It has happened. This is Ukraine's capital. What seemed unthinkable in the 21st century is now underway. A democratic country has been invaded by its nuclear-armed neighbor on multiple fronts. Seketika, perhatian dunia tertuju khusus pada satu negara di Eropa Timur ini. Dengan cepat, Perserikatan Bangsa-Bangsa Uni Eropa mengecam tindakan Rusia yang dianggap belum berubah. President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia. We condemn this barbaric attack and the cynical arguments to justify it. It is President Putin who is bringing war back to Europe. Hanya saja, Rusia tidak melakukan hal ini tanpa alasan. Sejak dulu, Vladimir Putin sudah memperingatkan Ukraina untuk tidak mendekat dengan Barat. Peringatan yang terpaksa diabaikan. Kini, kita sedang menyaksikan konsekuensinya. Militer Rusia kini menggempur Ukraina dan mendukung separatis di Ukraina Timur. Catastrophe in Kharkiv, Ukraine's second largest city, today the scene of street-to-street combat. Russian forces today captured their first major city. The mayor of Kherson saying Russian troops are now in control there. Hanya saja, satu pertanyaan penting. Setelah Ukraina, siapa lagi yang akan Rusia serang? Pasalnya, Ukraina hanyalah satu di antara banyak negara Eropa Timur yang diperebutkan. Lantas, mengapa Eropa Timur sangat penting? Dan, mengapa sangat sulit bagi Eropa Timur untuk menjadi netral? Semua berawal dari ulah seorang pemuda Serbia, Gavrilo Princip. Pada tahun 1914, dia menembak Pangeran Austria-Hungaria, Franz Ferdinand, beserta istrinya yang tengah tersesat. Akibat perbuatannya, fatal. Heir to the Austrian throne and his wife were visiting Sarajevo, capital of the recently annexed province of Bosnia. As the Archduke and his wife took their departure, Gavrilo Princip fired 2 pistol shots. They hit Franz Ferdinand and his wife. A quarter of an hour later, both were dead. The peace of Europe died with them. Austria-Hungaria mengancam akan menginvasi Serbia, yang kemudian dibela oleh Rusia. Lalu, Jerman membela Austria-Hungaria dari Rusia yang mengancamnya. Khawatir akan Jerman yang menguat, Inggris dan Prancis membela Rusia. Dan tiba-tiba, Ottoman membela Jerman dengan mengancam Rusia dan Inggris, serta Prancis. Dan akhirnya, Amerika datang membela Inggris. Eropa kini telah jatuh dalam peperangan brutal. Senjata kimia, peperangan parit, serta trauma psikis melanda jutaan warga Eropa.
Di tengah penderitaan ini, naluri manusia akan kasih sayang dan empati seakan terkubur di bawah parit. Penggantinya hanyalah kebencian mendalam dan fanatisme akan ideologi radikal. Di antara beberapa negara, terdapat 2 negara yang mengalami perubahan terbesar. Kekaisaran Jerman di barat dan Uni Soviet di timur. Bagi petinggi militer Jerman, perang ini adalah kesempatan untuk membangun sebuah jajahan di Eropa Timur, di mana beberapa pimpinan militer yang disebut Oberost akan menjajah dan memperadabkan Eropa Timur yang dianggap tidak berbudaya. Sedangkan di Rusia, perang ini juga merupakan kesempatan, setidaknya bagi kaum pekerja, buruh, dan taninya. Kesempatan untuk menumbangkan Tsar Rusia telah datang, yang menggantinya pemerintahan Soviet. Meski sama-sama memiliki ambisi besar, kedua negara ini mengalami masalah yang sangat genting pada akhir Perang Dunia Pertama. Bagi Jerman, kekalahan memalukan ini sangat memukul harga diri militernya. Setelah bertempur mati-matian di Eropa Timur, mereka kembali ke Jerman dan malah mendapati negaranya hancur. Ekonominya carut-marut dan warganya justru terindoktrinasi ideologi komunisme yang membenci kekaisaran. Disinilah terdapat amarah besar terhadap Uni Soviet dan ideologi yang diekspornya. Terdapat juga kebencian bagi para musuh Jerman, siapapun mereka, dan keinginan untuk mengembalikan kejayaan Jerman di Eropa. Perasaan-perasaan ini akan kemudian digunakan oleh seseorang yang mengklaim dia memiliki solusi dari segala permasalahan Jerman dan Eropa. Kondisi di Uni Soviet pun tidak lebih baik. Pasalnya, Marx sendiri meramalkan revolusi komunis akan terjadi di Eropa Barat dan bukan di Eropa Timur, apalagi di Rusia. Apabila teori Marx yang katanya saintifik itu keliru, maka komunisme menjadi keliru. Bila komunisme salah, maka ideologi negara salah. Dan bila ini terbukti, legitimasi pemerintahan revolusioner itu akan hilang. Lenin berdalih bahwa Rusia hanyalah awal, dan dari timur, satu persatu negara akan jatuh ke tangan komunisme. Dengan kata lain, Lenin menjustifikasi invasi Uni Soviet ke barat. Sementara Jerman berupaya untuk bangkit, Uni Soviet berekspansi. Negara di Eropa Timur diambil alih atau dikudeta. Hanya di Polandialah ambisi dari Uni Soviet terhentikan untuk sementara. Pada akhirnya, ketika Timur dan Barat berkelahi, mereka yang di tengahlah yang harus menderita. Pada 23 Agustus 1939, perwakilan dari Nazi Jerman datang berkunjung ke Uni Soviet. Bukannya ditembak, dia menjabat tangan pimpinan tertinggi Uni Soviet. Tak berhenti di situ, mereka menandatangani perjanjian kerjasama yang pada dasarnya akan membelah Eropa menjadi 2 bagian. Jerman akan menguasai Eropa Barat dan Eropa Tengah, dan Uni Soviet akan menguasai Eropa Tengah dan Eropa Timur. Perjanjian ini sangatlah ironis, mengingat ideologi keduanya. Nazi menganggap bahwa Uni Soviet adalah boneka Yahudi dan harus dibantai. Sedangkan Uni Soviet menganggap Nazi adalah puncak borjuisme yang harus dihancurkan. Setidaknya sekarang, mereka mempunyai waktu untuk memperkuat diri sebelum menyerang satu sama lain, pikir mereka. Meski menguntungkan bagi kedua negara, masyarakat Eropa di bawah keduanya seakan berada di neraka. Pertama, sistem dari kedua negara diterapkan di daerah masing-masing. Mereka yang berada di daerah Jerman
akan dipersekusi karena ras mereka, sedangkan yang di bawah Soviet karena profesi mereka. Kedua, Uni Soviet dan Jerman juga berjanji saling membantu. Mirisnya, Uni Soviet tidak segan menyerahkan kelompok komunis Jerman yang bersembunyi di Uni Soviet. Perdagangan antara kedua negara pun terbilang baik. Bahkan, hal ini memampukan Nazi Jerman selamat di tengah sanksi ekonomi Barat. Dan hubungan mesra ini pun harus kandas. Lagi-lagi, ketika Timur dan Barat berkelahi, mereka yang di tengahlah yang menderita. Pada akhir dari Perang Dunia Kedua, Uni Soviet dan pihak sekutu menduduki seluruh Eropa. Nazi memang sudah hilang, tapi parahnya, kondisi ini tidak berbeda jauh dari sebelum perang, setidaknya menurut Stalin. Rasa takut dan ingatan pahit akan Blitzkrieg Jerman masih kental. Dan ya, Inggris pun sempat merencanakan serangan ke Uni Soviet, tapi batal. Sementara itu, kekejaman Uni Soviet terhadap orang Polandia dan Ukraina masih menakutkan Barat. Pada akhirnya, kedua belah pihak berupaya untuk membebaskan atau mempertahankan Eropa Timur. Terkadang dengan membangun tembok. On the morning of Sunday, August 13th, Berliners woke to find a divided city. Teams of workers under armed guards started erecting a barbed wire barrier through the center. 3 days later, concrete blocks began to replace the barbed wire. Along the sector boundaries rose the Berlin Wall, carving the city in two. Melalui intervensi militer, November the 4th, 1956. Soviet tanks roll into the streets of Budapest. The Hungarian people defend every last street corner, but rifles are no match for tanks. During the weeks that followed, 200,000 people fled the country, while thousands more were arrested and sent to labor camps. Up to 3,000 Hungarians were killed in their bid for freedom. Atau invasi. Russian tanks and infantry, aided by troops from East Germany, Hungary, Poland, and Bulgaria, have occupied Czechoslovakia and have crushed the new and relatively liberal leadership of that small country. Alexander Dubček, head of the Communist Party in Czechoslovakia, and other leaders of the reform movement have been taken to an unknown place by Soviet forces. Untungnya, lambat laun, Eropa Timur membebaskan diri sendiri. The East German government said tonight they were going to make more openings in the wall, at least a dozen more, so that more people could cross to the west. And 20,000 Hungarians take to the streets to demand political justice. The Hungarian government is preparing for elections which could end 40 years of one-party rule. Within the past half hour, fierce gun battles have broken out on the streets of the Romanian capital Bucharest after the communist dictator, President Nicolae Ceausescu, was overthrown by the people and the army. This evening, the soldiers who've joined the demonstrators are fighting security police loyal to the ousted president. Pada akhir dari Perang Dingin, banyak dari negara satelit Uni Soviet yang jatuh dalam kekacauan. Namun, yang penting, mereka meraih kemerdekaan. Bahkan, ada yang bersatu dengan negara Eropa Barat. Pada saat situasi ini, terdapat perbedaan yang tinggi. Sementara Rusia tengah berbenah diri dari kekacauan akibat runtuhnya Uni Soviet, Eropa Barat sedang berjaya. Terang saja, mereka mendapat perlindungan dari Amerika, memiliki industri yang maju, dan tentunya memiliki institusi kerjasama ekonomi dan sosial paling efektif di dunia, Uni Eropa. Alhasil, banyak dari negara Eropa Timur lebih tertarik pada blok Barat dan meninggalkan panutan mereka, Rusia. Rasa kecewa dan takut akan terkucilkan pun semakin meningkat di antara para petinggi Rusia. Meski hanya sebagai kerjasama ekonomi, perluasan anggota Uni Eropa dan nilai-nilai liberalisme akan memojokkan Rusia.
Sebab, Rusia yang terpojok dan tidak memiliki pengaruh akan lebih mudah didikte. Lebih parahnya lagi, diterimanya berbagai negara Eropa Timur sebagai anggota NATO akan memastikan bahwa Rusia tidak dapat mengelak dari kontrol Barat. Ironisnya, hal serupa dirasakan oleh negara Eropa Timur terhadap Rusia, khususnya Ukraina. Di benak mereka, masa-masa Uni Soviet merupakan sejarah kelam, dan sistem pemerintahan yang diwariskan oleh Uni Soviet hanya meninggalkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setidaknya, solusi dari Barat dianggap sebagai penawar untuk permasalahan mereka. Hanya saja, mereka harus siap berjuang untuk pilihan mereka, karena Rusia tidak akan melepaskan mereka begitu saja. The first 2 weeks of Putin's invasion have not gone according to plan for Russia. In many places, the Russians have not just bogged down, they've been stopped in their tracks. Despite their losses, the Russians continue to creep closer to the capital of Kyiv. Outside the capital Kyiv, Ukrainian forces continue to battle Russian troops. Ukraine says military victories here have stalled the Russian offensive on the city. President Volodymyr Zelensky sounded a defiant tone. It's impossible to say how many days we still have to free Ukrainian land, but we can say we will do it because we want it. We have already reached a strategic turning point. We are moving towards our goal, towards our victory.